Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar hari ini? Saya berharap berkat sukacita selalu melimpah dalam kehidupan kita. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan tentang teladan bekerja keras. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu yang Tuhan, yang selalu menjaga dan memberkati kami. Terima kasih penyertaan Tuhan di sepanjang tidur malam kami, dan juga untuk nafas kehidupan yang masih ada pada kami. Semua itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami rindu diperbaharui hari lepas hari lewat firman Tuhan yang kami dengar. Tuhan tolong berikan hati yang lembut, mau ditegur dan mau diubahkan, sehingga kehidupan kami berbuah dan tidak sia-sia. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru, 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita baca bersama-sama. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Salah satu penyakit manusia adalah malas, ingin hidup enak, tapi enggan bekerja. Segala sesuatu inginnya instan, tanpa perlu bekerja keras dan bersusah payah. Selalu menunda-nunda pekerjaan dan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Padahal, sejak kecil kita sudah tidak asing dengan pepatah yang mengatakan, rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin. Hal ini juga terjadi pada jemaat di Tesalonika. Rasul Paulus menemukan banyak jemaat yang hidupnya tidak tertib dan melakukan hal-hal yang tidak berguna, sehingga Rasul Paulus memperingatkan mereka, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Tidak hanya memberi peringatan, tetapi Rasul Paulus juga memberi teladan, mencontohkan dirinya yang selalu bekerja keras dan tidak menggantungkan hidupnya kepada jemaat. Di ayat yang ke-7 dan yang ke-8 dikatakan bahwa para rasul tidak lalai bekerja, mereka tidak makan roti dengan percuma, melainkan mereka berjerih payah siang dan malam memenuhi kebutuhan hidup mereka, supaya tidak menjadi beban bagi jemaat yang mereka layani. Teladan inilah yang diinginkan Rasul Paulus agar kita lakukan, yaitu bekerja keras, jangan malas. Bekerjalah sungguh-sungguh, sepenuh hati, tidak bersungut-sungut, agar bisa menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kita. Kemalasan tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang baik. Jadilah teladan bagi orang lain dengan kebiasaan kita bekerja keras. Bapak Ibu yang berstatus karyawan, jadilah teladan bagi rekan-rekan kerjamu, biar mereka melihat bagaimana engkau bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Berikanlah yang terbaik yang bisa engkau berikan bagi perusahaan dan rekan sekerjamu. Bukan untuk kesombongan, tetapi agar mereka melihat bahwa anak-anak Tuhan itu berbeda. Anak-anak Tuhan itu memiliki dedikasi dan tanggung jawab yang baik dalam bekerja. Lakukan sebagaimana engkau melakukannya untuk Tuhan. Abaikan sindiran yang tidak suka dengan kerja kerasmu. Teguhkanlah hati dan teruslah lakukan yang terbaik. Karena kita tahu bahwa itulah yang diinginkan Tuhan dari anak-anaknya. Wahai engkau anak sekolah, belajarlah dengan rajin, berjuanglah memperoleh ilmu sebanyak yang bisa engkau raih demi masa depanmu.
Jangan pernah kemalasan menggerogoti hidupmu, sehingga ketika ujian engkau menyontek demi mendapatkan nilai yang baik. Jangan mengecewakan kedua orang tuamu yang berjuang demi memenuhi kebutuhan pendidikanmu. Bekerja keraslah, belajar sebagaimana seharusnya seorang pelajar, sehingga di masa yang mendatang hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Ibu-ibu rumah tangga, kerahkanlah seluruh pikiran dan tenagamu untuk melayani keluargamu. Butuh kerja keras untuk melakukan pekerjaan rumah tangga yang begitu banyak, mendampingi suami dan membimbing anak-anak. Dikala engkau lelah dan letih, ingatlah ada Tuhan yang selalu menolong dan membalas semua jerih payahmu. Anak-anakmu akan beroleh kesuksesan di masa depan. Suamimu akan selalu bersyukur kepada Tuhan karena mengaruniakan istri yang selalu berjuang keras untuk keluarga. Yang saat ini sedang terlena dengan kemalasan, berubahlah. Lakukanlah hal-hal yang berguna sehingga hidupmu akan lebih bermanfaat bagimu dan bagi orang yang ada di sekitarmu. Bekerja keras itulah teladan Rasul Paulus, dan biarlah melalui kerja keras kita bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kalaupun hari ini kerja keras kita belum menghasilkan sesuatu atau kita dihina, tidak dihargai, teruslah bekerja keras karena tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Seperti di ayat 13 dikatakan, "Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik." Semangat bekerja keras, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu kembali mengajarkan untuk menjadi teladan bagi sesama dengan cara hidup kami yang suka bekerja keras. Biarlah semangat bekerja keras kami tidak pernah kendor, sehingga apapun profesi, pekerjaan, dan kegiatan yang kami lakukan saat ini, kami kerjakan dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Kami percaya tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan akan membalasnya sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Saudaraku, muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu dan jadilah saksi Kristus bagi sesama. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.